Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal- Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PSTIA. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas interaksi manusia dan komputer, yaitu aplikasi kami ini dengan namanya itu Kelasku. Oke, pada kelompok kami terdapat 3 anggota, yaitu saya sendiri, Ivan Arif Adrian, yang kedua itu ada Andika Maulidian Pratama, dan yang ketiga itu ada Jindan Trivito Mardika. Oke, selanjutnya adalah penjelasan umum tentang aplikasi Kelasku yang akan dijelaskan oleh Andika. Oke, aplikasi yang kita desain namanya Kelasku merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh setiap kalangan pendidik dan pelajar di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelajar di Indonesia mengakses materi oleh pendidik dari jarak jauh. Selain memudahkan pelajar, pendidik juga terganti dengan aplikasi ini jika pendidik berhalangan untuk hadir dalam kelas. Berikut adalah beberapa fungsi dalam aplikasi Kelasku. Yang pertama, membuat sebuah kelas dan bergabung kelas untuk digunakan sebagai tempat pembelajaran. Yang kedua, mengunggah materi dan tugas berupa dokumen, audio, video untuk kemudian ditampilkan dalam sebuah kelas. Yang ketiga, membuat dan bergabung panggilan video atau video meeting secara berkelompok dengan pengguna lain dalam kelas tersebut. Yang keempat, mengumpulkan tugas berupa dokumen ke bagian yang telah disediakan di dalam kelas. Yang kelima, melakukan pesan teks atau chatting dengan pengguna lain secara personal maupun grup melalui ruang kelas. Oke, selanjutnya berikut adalah sketsa desain dari kelasku. Yang pertama terdapat splash screen, yaitu adalah sebuah screen awal ya, menampilkan sebuah logo dari kelasku. Lanjut, lanjut bawahnya lagi. Ya, di sini ada login screen yang terdiri dari logo masuk dengan Google, yang dimana aplikasi ini dapat mengakses login melalui akun Google saja atau bisa melalui nomor telepon, email, dan password. Lanjut. Setelah berhasil login, terdapat home screen yang dimana di sini langsung tertampil kelas-kelas yang telah diikuti oleh user, dan terdapat 4 logo di samping sidebar, 5 icon di sidebar, dan di pojok kanan atas terdapat icon tambah dan icon profile. Lanjut. Nah, ini selanjutnya ada buat kelas dan gabung kelas baru. Di pojok kanan atas itu terdapat icon tambah ya, seperti icon tambah itu untuk membuat kelas atau bergabung dengan kelas. Lanjut. Jika kita mengakses buat kelas akan tertampil seperti berikut, yang harus mengisikan nama kelas, nama ruang, dan mata pelajaran. Lanjut. Lanjut lagi, Pak, dikit lagi. Oke. Jika kita mengeklik bergabung dalam kelas, akan tertampil seperti berikut, yaitu adalah informasi dari akun user yang digunakan. Seperti di sini contohnya adalah Dozai Osamu beserta dengan emailnya, foto profile, dan di bawahnya terdapat kode kelas. Jika ingin bergabung, kita bisa menginputkan kode kelas tersebut. Dalam aplikasi ini terintegrasi sebuah video call, bisa melalui langsung dalam aplikasi ini untuk melakukan video call meeting ya secara bersamaan seperti Zoom, langsung dalam aplikasi, tidak melalui third party application. Lanjut. Di, di sini ada sheet tentang kelas ya. Di sini ada cari kelas. Kelasnya terdiri dari 2. Di sini contohnya. Terus di sebelah kanannya terdapat tugas-tugas yang terposting di dalam kelas tersebut. Lanjut. Oke, selanjutnya ada submit tugas
submit tugas terdiri dari jika kita mengklik sebuah tugas yang ada di dalam postingan tersebut di sebelah kanan tadi, kita akan masuk ke dalam submit tugas yang bisa mengumpulkan sebuah dokumen untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Lanjut. Nah, selanjutnya ada fitur chat. Di sini fitur chat bisa dilakukan secara personal atau melalui grup kelas. Yang di sini tertampil secara personal yang dimana di sebelah kiri adalah menu tarik untuk menampilkan user-user lain yang akan kita chat. Nah, yang sebelah kanannya adalah halaman chatnya. Seperti biasa, ada bar untuk chat, ada tampilan chatnya, dan profile dari user lain. Foto profile. Oke, lanjut. Ini untuk setting profile. Jika kita mengklik profile yang di pojok kanan atas, di home, kita akan muncul nama dan email, serta setting-setting yang akan diberikan nantinya. Lanjut. Oke, Oke, berikan ke moderator. oke. Selanjutnya adalah user flow dari kelasku dan jaringan semantik yang akan dijelaskan oleh Jundan. Pertama ada user flow login kelasku. Pertama mulainya dari tampilan halaman login, terus user akan memilih cara loginnya dengan email atau nomor telepon ataupun dengan akun Google. Jika menggunakan email atau nomor telepon, user akan mengisikan email atau nomor telepon yang dipunyai oleh user, lalu user mengisikan password. Habis itu proses login pada kelasku kemudian selesai. Lanjut ke beranda kelasku. Apabila menggunakan akun Google untuk login kelasku, maka user akan mengisi kode kelas dan langsung masuk ke proses ruang kelas. Nantinya akan langsung masuk ke beranda. Oke, lanjut. Kemudian ada user flow untuk Meet. Pertama-tama, user akan mengklik icon kamera pada beranda, kemudian akan mengaktifkan menu video dan mikrofon. Jika iya, maka audio dan video itu muncul. Jika tidak mengaktifkan menu video dan mikrofon, audio dan video tidak akan muncul. Selesai. Lanjut. Kemudian ada user flow cari kelas. Pertama-tama, user mengklik menu cari kelas, kemudian memasukkan nama kelas, nanti akan diproses berdasarkan nama kelas yang dimasukkan, lalu terdapat nama kelas yang akan ditampilkan pada beranda. Oke, lanjut. Kemudian user flow untuk submit tugas. Pertama, user mengklik tombol My Homework, kemudian tampilan tugas muncul, kemudian user mengklik tombol kumpul tugas, kemudian tugas akan dikirim berdasarkan klikkan tombol kumpul tugas, kemudian selesai. Oke, lanjut. Kemudian ada user flow untuk chat. Pertama-tama, pengguna mengklik icon pesan, kemudian aplikasi akan menampilkan home chat, lalu user akan memilih user lain yang akan di chat, kemudian mengetik pesan di bawah ini. Kemudian user mengirimkan pesan dengan pencet tombol kirim, lalu pesan tersebut dikirim, kemudian selesai. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah tampilan UI yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, ini adalah tampilan dari splash screen pada website kelasku, yang dimana splash screen itu sendiri akan muncul ketika pertama kali kita membuka website kelasku. Nah, ini akan otomatis dia akan langsung ke menu login yang dimana
kita akan login ke dalam website kelasku. Nah, apabila kalian sudah memiliki akun, itu bisa langsung masuk saja. Ataupun misalkan kita belum memiliki akun dan kita ingin mendaftar, kita tinggal pencet aja tombol daftar ini dan kita bisa mendaftar dengan Google ataupun email dan nomor telepon. Ya, misalkan kita akan mendaftar dengan Google. Nah, kita akan masuk ke dalam home screen dari si website kelasku ini, yang dimana di atas ini terdapat foto profil. Habis itu di sini ada icon buat membuat sebuah kelas baru ataupun untuk bergabung ke kelas. Nah, di sini juga profil kita akan muncul pop-up seperti ini, yang dimana kita bisa men-setting akun, privasi, notifikasi, penyimpanan data, dan bahasa. Oke, selanjutnya di sini ada yang paling atas sebelah kiri ini adalah icon untuk tugas, yang dimana ini adalah tugas-tugas yang ada di akun si user. Nah, selanjutnya ini adalah kalender. Ini kalender untuk menampilkan hari dan ada apa saja kegiatan pada hari tersebut. Sebagai contoh, ketika hari Rabu tanggal 25 itu ada asistensi 2 laprak 2 dari kelas sistem basis data. Nah, selanjutnya di sini ada chat, icon chat, yang dimana ketika kita mengklik icon chat, itu akan muncul screen untuk saling berkomunikasi dengan user lain. Nah, selanjutnya ini adalah rapat. Yang ini ketika kita ingin membuat rapat atau kita bergabung ke dalam sebuah rapat, kita hanya perlu mengklik yang ini, icon yang rapat ini, dan kita dapat membuat rapat baru dengan menamakan apa nama rapatnya dan kode rapatnya. Nah, ketika kita buat, ini adalah tampilan awal ketika kita masih sendirian di dalam rapat, belum ada orang yang bergabung dalam rapat tersebut. Oke, selanjutnya ketika kita bergabung dengan rapat, nah ini ada kode dalam rapatnya. Jadi kita bisa menginputkan kode yang sebelumnya telah dibuat pada rapat, yang ini. Nah, kita bisa menginputkannya pada sini dan kita bergabung, dan seperti ini tampilan ketika kita bergabung dalam rapatnya. Oke, selanjutnya kita akan ke salah satu menu kelasnya, yang dimana ini adalah contoh menu dalam kelas tersebut. Nah, yang dimana ini adalah kelas interaksi manusia dan komputer, dan kita bisa memposting sebuah materi ataupun kita bisa memposting sebuah chat di dalam menu kelas ini. Oke, tadi belum saya jelasin yang buat kelas ini. Nah, jadi ketika kita membuat kelas, itu kita membuat nama kelas, nama ruang, dan mata pelajarannya apa. Nah, ketika kita berhasil pertama kali membuat kelas, itu akan muncul kelas kosongan seperti ini, belum ada notifikasi apapun. Nah, apabila kita ingin melihat my homework seperti ini, nah ini adalah screen buat mengumpulkan tugas dalam kelas. Oke. Selanjutnya, apabila kita ingin bergabung dalam sebuah kelas, kita tinggal memasukkan kode kelasnya. Ini kita akan bergabung. Nah, seperti ini ketika kita bergabung pada sebuah kelas, yang dimana kelas tersebut sudah memiliki postingan-postingan. Nah, dan yang terakhir ini adalah list notifikasi. List notifikasi ini ketika dari suatu kelas itu seperti membagikan tugas ataupun membagikan ulangan itu ataupun membagikan materi, itu akan muncul di sini listnya. Jadi dia akan ke bawah terus. Ya, jadi seperti itu tampilan dari dari website kelasku. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya dong. Oke, silakan. Saya mau nanya tentang layar login. Oh ya, ini. Nah, ini kan misal kita punya akun, tinggal masukin. Kalau misal kita lupa kata sandinya, dia bakal lari kemana? Bakal nampilin apa gitu? Ya, sebenarnya harusnya nampilin error ya, tapi
kami belum membuatnya, jadi harusnya di sini ada pop up, dia bakal nampilin error. Oke, itu saja sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada, ini akan kami tutup. Bentar, tanya. Oh ya, boleh. Untuk pembuatan bagian rapat saat kita rapat itu, apakah usernya harus masukkan kode kelas atau dia cuman perlu atau apa bisa dibagikan gitu linknya saat membuat rapat? Oh, buat rapat. Jadi ketika membuat rapat tuh kita masukin kode kelasnya. Jadi kan ini ada kode rapat. Nah, ini kode rapat. Nah, kita langsung kalau kita ingin gabung, kita tinggal masukin aja. Terus yang mengikuti cuman yang ada dalam jangkauan kelas itu atau bisa meluas lagi kalau kayak orang lain gitu di Oke. luar kelas yang dicakup? Untuk partisipan rapatnya itu dapat dari luar kelas juga, tetapi nanti ada list dia itu bukan dalam misalkan si guru pengen ngebuat sebuah rapat di dalam kelas. Nah, tapi ada murid lain bukan dari kelas A yang ingin masuk. Nah, itu bakal ada si guru bakal tahu bahwa si murid ini bukan dari si kelas A itu. Oke, makasih ya. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, mungkin cukup. Sekian presentasi dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.